Saya ingin tanyakan adalah, kalau kita belajar meditasi, kita kan sering diajari untuk selalu sadar, selalu menyadari napas masuk, napas keluar, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dengan menjaga pikiran selalu sadar itu, kita bisa memasuki alam bawah sadar? Karena dengan menjaga pikiran selalu sadar, bukankah kita itu ada suatu bentuk pikiran yang selalu mengontrol diri kita, sehingga mungkin efeknya kita akan sulit untuk memasuki alam bawah sadar itu. Bagaimana benarnya? Terima kasih. Oke, sebenarnya pikiran itu fenomenanya seperti apa? Yang membuat kita bisa menyadari itu apa? Kebijaksanaan. Hanya kebijaksanaan yang bisa membuat kita menyadari. Jadi kuncinya seperti ini. Anggap aja ini adalah alam bawah sadar dengan pikiran sadar kita. Kesadaran itu di luar dari satu konsep pikiran ini loh. Kesadaran adalah kebijaksanaan yang berdiri sendiri. Yang bisa mengamati ini. Yang bisa mengamati pikiran sadar, pikiran bawah sadar dan sebagainya. Itu yang disebut kesadaran. Bukan sadar, pikiran sadar yang untuk mikir, untuk menganalisa, untuk ngitung. Bukan. Kesadaran itu adalah beyond. Di luar dari itu berupa kebijaksanaan. Nah, dengan kita melatih kebijaksanaan, kesadaran, kita bisa mengamati apapun yang terjadi di sini. Nah, itu yang jadi misalkan, wah rasanya saya mau dikelabui nih sama orang ini. Duit saya kayaknya mau diambil. Yang menyadari itu dia. Ini yang menyadari. Oh kalau gitu saya harus lebih hati-hati. Nah, atau yang menyadari seperti pertanyaan Mbak tadi, menutup atau membuka itu, yang menyadari ini, wah saat ini saya lagi terbuka nih, karena saya lagi diomelin sama mama nih. Saya lagi, anggap aja karma buruk, saya berbuat, mama saya ngomelin saya lagi terbuka. Ini yang bisa menentukan reaksi. Oh kalau gitu, kalau saya tetap sedih, saya menyalahkan mama, saya malah nambahin yang buruk nih ke sini. Tapi kalau saya renungkan, saya minta maaf, mungkin ini sudah lewat kejadiannya. Ini yang menyadari. Jadi yang membuat kita ini melatih kesadaran, melatih meditasi bukan untuk memperkuat ini. Conscious ini kan fungsinya adalah untuk mikir, ngitungnya cepat dan sebagainya. Dan menurut penelitian kalau pikiran sadar kita, beda ya. Saya ngomongnya kesadaran dengan pikiran sadar. Kalau bahasa Inggris beda, bahasa Indonesia sama. Kalau bahasa Inggrisnya adalah ini subconscious mind. Conscious mind. Conscious mind adalah pikiran yang sadar. Sedangkan ini adalah consciousness, kesadaran. Nah, jadi dengan kita meditasi dan sebagainya, kita melatih ininya kenceng, wisdomnya kenceng. Nah ini yang bisa membedakan kita mau reaksi baik atau mereaksi buruk. Mau masukkan baik atau mau masukkan buruk, dia yang memilih, bukan yang ini. Karena ini fungsinya ngitung, ngingat, dan sebagainya. Mengerti Bapak? Oke. Berarti tadi Bapak kan bertanya, bagaimana katakan kalau kita menyadari, itu akan memperkencang conscious mind kita, sehingga rasanya gak bisa ngebuka dong, kan gak relax kata Bapak. Ternyata kalau kita menyadari, bukan conscious mind yang melakukan fungsi itu, kesadaran ini. Nah kesadaran ini jugalah yang membuat kita seperti Bapak tadi memilih, saya mau izinkan Natalia masuk, karena ada kesadaran. Ini bisa memberikan saya pemahaman untuk berbuat kebaikan, menjelaskan kebaikan dan sebagainya. Nah ini yang membuat, nah inilah yang dilatih dalam meditasi dalam agama Buddha. Bukan melatih ini, bukan berarti kita jadi lebih analitis, kita akan lebih gampang cari alasan, pinter ngitung, bukan. Inilah yang dilatih. Di luar ini semua, inilah yang dilatih kesadaran.